Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang terkait dengan surat Furqan ayat 20 dan potongannya saja yang berbunyi wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun, yang artinya dan kami jadikan antara satu dengan yang lain itu sebagai ujian, apakah kamu sekalian itu sabar. Dari potongan ayat itu insya Allah bisa kita ambil pengertian bahwa kita itu diciptakan oleh Allah antara satu dengan yang lain itu sebagai ujian saja. Yang maksudnya satu dengan yang lain itu bisa diartikan antara orang tua dengan anak umpamanya, atau antara kakak dengan adik, atau antara suami dengan istri, atau yang lebih luas antara orang yang mungkin kita kenal ataupun tidak. Insya Allah ayat itu memberikan penjelasan bahwa semuanya itu adalah ujian, dan kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita yang saya sebutkan tadi mungkin ada yang menjengkelkan, ada yang menyenangkan, ada yang bisa bikin kita itu marah, benci, atau yang lain-lainnya. Tapi karena Allah sudah memberikan keterangan tadi bahwa semuanya itu hanya ujian, dan kalau nyinggung namanya ujian, insya Allah kita tahu. Seperti ketika kita dulu sekolah namanya, diberi soal ujian dan itu harus dijawab, dan menjawabnya pun juga harus benar, tidak boleh ngawur dan tidak boleh emosi karena namanya ujian. Jadi dalam kehidupan kita juga demikian. Kalau kita diberi ujian oleh Allah, ya dijawab, dan jawabnya juga tidak boleh ngawur, harus sesuai dengan pelajaran yang telah diajarkan. Paling tidak kalau kita itu kaitannya kehidupan, ya sudah ada pelajarannya, ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, bagaimana kita itu cara menjawab soal-soal yang Allah berikan kepada kita. Kalau umpamanya ada orang yang menjengkelkan, kita menjawabnya seperti apa. Kalau ada orang yang menyenangkan, menjawabnya juga seperti apa. Kan seperti itu. Paling tidak dari ayat tadi Allah mengatakan atasbirun, apakah kamu itu sabar. Berarti kita juga harus sabar, tidak boleh emosi menjawabnya. Dan sabar itu seperti apa? Boleh jadi kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ya kalau ada orang yang menjengkelkan, tidak menyenangkan, mungkin juga mencaci, memfitnah dan lain-lain sebagainya, ya di Al-Quran sudah ada itu, di Furqan 63 ya, Allah menyampaikan juga ada kalimat yang bunyinya faiza khotabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang yang jahil, orang yang ngomongnya tidak benar, tanpa ilmu yang benar, ya kita jawab dengan penuh keselamatan, yaitu jawabannya yang baik. Bisa jawabannya memaafkan, mendoakan, yang penting tidak balas kita mencela, memaki, membenci, tidak seperti itu insya Allah. Jadi kalau kita benar-benar memahami itu, ya insya Allah setiap soal-soal yang Allah berikan kita bisa menjawab dengan baik. Jadi artinya juga kalau selama ini
banyak soal-soal yang Allah berikan kepada kita setiap harinya yang bikin kita itu bisa jengkel, marah, dongkol, atau mencaci dan lain-lain. Kalau kita melakukan seperti itu, ya boleh jadi kita itu tidak lulus ujian karena jawabannya salah. Padahal jawabannya yang diinginkan oleh Allah tidak seperti itu. Dan dicontohkan lagi, umpamanya dalam Al-Quran ada kisah ibunya Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam. Bukankah beliau itu dulunya masih gadis, dan kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan pesan bahwa beliau akan diberi seorang anak, padahal belum menikah. Nah, itu kan sebuah masalah yang besar. Kenapa diberikan anak belum menikah? Kan kalau sudah menikah itu kan hal yang umum, wajar, sehingga tidak jadi masalah, tidak jadi omongan, tidak jadi fitnah, ghibah, cacian, celaan dan lain-lain. Tapi boleh jadi karena Allah itu menginginkan sesuatu kebaikan yang tidak kita perkirakan. Paling tidak mungkin Allah menginginkan Maryam itu menjadi orang yang solehah, orang yang sabar, orang yang takwanya tinggi umpamanya, sehingga diberi ujian yang sulit. Dan itu tidak sembarang orang yang bisa menerima dengan ikhlas, dengan sabar dan lain-lain. Tapi karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih dari orang yang umumnya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memberitahu kepada Maryam bahwa beliau akan diberi anak walaupun belum menikah. Dan itu karena perintah Allah, ya dia lakukan dengan sabar, tidak menggerutu, tidak menyesal, tidak bersedih atau apa, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita juga sebenarnya. Kalau kita itu diberi ujian oleh Allah, maka seharusnya juga demikian. Nggak perlu kita itu marah-marah, memaki, mengumpat dan lain-lain. Dan itu sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ingin lulus ujian. Karena ya sama-sama kita ketahui kalau yang namanya lulus ujian berarti naik tingkat atau bisa mendapat gelar ataupun dapat ijazah dan lain sebagainya. Begitu juga kita, kalau kita bisa lulus ujian kehidupan ini, ya insya Allah kita menjadi orang yang takwa, dan takwa itulah syarat untuk masuk surga, insya Allah seperti itu. Saudaraku sekalian, jadi sebenarnya apa yang terjadi setiap hari, setiap saat di sekitar kita, entah itu juga di media massa umpamanya, yang ya banyak berita-berita yang mungkin heboh, berita-berita yang mengemparkan umpama kan seperti itu. Kita tetap kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kita mencikapinya. Jangan kita itu hanya ikut-ikutan saja, ikutan ke barat, ke timur, ikut orang berteriak-teriak, kita ikut teriak-teriak, ya enggak begitu. Coba kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Sebenarnya kita harus bagaimana? Karena kalau kita tidak pakai aturan seperti itu, ya akhirnya jawabannya ya salah. Pengen jawab tapi salah. Nah, kalau salah kan, walaupun jawabannya panjang lebar, kayaknya manis dan lain-lain, tapi kalau salah ya tidak ada nilai, kan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita pahami, ya, sehingga kita itu kalau benar-benar
bisa menjawab dengan benar, insya Allah kita menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang diinginkan oleh Allah, menjadi orang yang soleh ataupun solehah, insya Allah seperti itu. Nah, dengan apa yang saya sampaikan ini, saya berharap untuk kita semuanya agar kita itu jangan menjawab soal itu ngawur istilahnya, dengan kemarahan, dengan kejengkelan, dengan nafsu, dan menurut pemikiran kita, tapi tidak menurut Allah dan Rasul. Jangan, walaupun kelihatannya bagus, tapi kalau nggak sesuai ya sia-sia, tidak menjadi amal soleh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita itu jadi Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang baik. Apalagi kita juga ingat kalau Allah itu melihat kita itu yang dilihat insya Allah hatinya kan gitu. Bukan fisiknya atau pandainya, enggak, tapi hatinya kita itu baik atau tidak, insya Allah seperti itu. Nah, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.